Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya juga mau bagikan buat setiap kita. Masih dalam bahasan tentang kekuatan. Tetap setiap kita harus mengerti bahwa hidup kita ini kuat karena kemurahan Tuhan. Hidup kita kuat karena kasih setia Tuhan. Tetapi di sisi lain kita juga mesti belajar bahwa ada yang harus kita kerjakan. Ada yang harus kita lakukan, bagian kita tentunya. Yaitu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap kali apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya, itu merupakan sebuah perjanjian. Sama-sama bilang sama saya perjanjian. Jadi dasar segala sesuatu yang Tuhan ajar kita untuk lakukan, dasar dari segala sesuatu yang Tuhan mau untuk kita buat, adalah berdasarkan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara dan saya. Setiap kita kuat ketika kita punya pengharapan. Makanya kalau kita lihat ada orang Kristen rajin ibadah, rajin berdoa, rajin mengikuti ibadah-ibadah tengah minggu. Tetapi hidupnya gampang. Nah, orang tersebut gak punya pondasi pengharapan. Orang yang kehilangan pengharapan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang tersebut akan gampang goncang. Ada masalah sedikit kecewa, ada masalah sedikit kepahitan, ada luka sedikit sakit hati. Karena apa? Karena gak ada pondasinya. Nah, pondasi hidup seseorang itu berdasarkan pengharapan. Sama-sama bilang sama saya pengharapan. Pengharapan ini harus ada landasannya. Kita berharap kepada apa? Kita berharap kepada janji Tuhan. Contoh, Bapak Ibu dijanjikan oleh orang yang berhutang sama Bapak Ibu bahwa nanti besok hari Senin akan dibayar. Maka Bapak Ibu akan punya pengharapan bahwa hari Senin Bapak Ibu akan punya uang. Berdasarkan apa? Janji. Janji yang diberikan ini itu merupakan pondasi pengharapan Bapak Ibu terhadap segala sesuatu. Sehingga ketika ada seorang bilang, oke, Senin saya bayar hutang saya. Maka Bapak Ibu punya pegangan, oke, hari Senin akan ada orang yang bayar hutang. Itulah pengharapan Bapak Ibu. Berdasarkan janji. Jadi pengharapan hidup seseorang, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kuat lemahnya hidup seseorang, itu berdasarkan pengharapan seseorang terhadap janjinya Tuhan. Nah sekarang jadi pertanyaan begini, bagaimana saya bisa tahu apa janji Tuhan kalau saya nggak pernah baca Alkitab? Bagaimana saya tahu apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saya kalau saya nggak pernah merenungkan firman? Apa yang saya tahu? Akhirnya tidak sedikit anak-anak Tuhan yang jarang baca Alkitab ini berharapnya kepada janji manusia. Berharapnya kepada perasaan-perasaannya. Selalu saya ingatkan kepada jemaat Tuhan, kita hidup bukan berdasarkan perasaan-perasaan kita. Kita hidup berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan. Jadi pondasi pengharapan kita bukan kepada perasaan, pondasi pengharapan kita berdasarkan janji Allah. Katakan amin. Sehingga akhirnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang-orang yang kuat itu adalah orang-orang yang memiliki pondasi pengharapan. Makanya Alkitab katakan pengharapan itu seperti sauh. Apa itu sauh? Jangkar. Jangkar itu menahan kapal yang besar agar kapal tersebut tidak hanyut. Jangkar dengan kapal besaran mana? Kenapa besaran kapal? Karena kalau jangkar lebih besar maka kapal akan tenggelam. Jangkar nggak perlu besar. Tetapi kalau punya jangkar, punya pengharapan, maka kapal itu tidak akan gampang diombang-ambing. Demikian pula hidup saudara dan saya. Kalau kita punya pengharapan kepada janjinya Tuhan, itu pondasinya, maka saudara akan kuat. Ada badai kita tahu Tuhan menyertai saya, ada pergumulan kita tahu Tuhan bela saya, ada masalah ini, ada masalah itu saya tahu, ada janji Tuhan yang merupakan pondasi pengharapan saya. Sehingga kita tahu, oh saya nggak pernah kok ditinggalin sendirian, oh saya tahu kok Tuhan pelihara hidup saya, oh saya tahu kok ada janji Tuhan seperti ini. Nah berdasarkan janji itu maka kita berharap. Abraham berharap terhadap janji Tuhan. Bahwa dia akan memiliki keturunan yang besar. Sekalipun tidak ada dasar akan pengharapan itu. Kenyataannya susah. Abraham sudah tua, Sarah pun sudah tua.
tidak bisa punya anak. Tetapi Abraham percaya bahwa dia yang berjanji adalah Allah yang setia menepati janjinya. Jadi Allah kita adalah Allah yang mendasari hubungan saudara dan saya dengan dia dengan sebuah covenant, dengan sebuah perjanjian. Kita lihat sama-sama dalam Keluaran pasal 34 ayat yang ke-27. Keluaran 34 ayat 27 bilang begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab, perhatikan, berdasarkan firman ini, berdasarkan apa? Berdasarkan firman ini, telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Perjanjian Allah dengan manusia dibangun berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Firman. Tanpa firman yang disampaikan maka tidak ada covenant, tidak ada perjanjian. Jadi firman diberikan supaya adanya perjanjian antara Allah dengan manusia. Nah masalahnya manusia tidak tahu apa yang menjadi firman Allah. Karena manusia jarang merenungkan firman. Makanya kita perlu tahu apa sih firman Tuhan dalam hidup saya. Apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Sehingga kita tahu perjanjian apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Jadi firman perjanjian itu dibangun berdasarkan apa? Berdasarkan firman. Deal-dealannya Tuhan dengan bangsa Israel itu dibangun berdasarkan firman. Oke. Jadi kerinduan Tuhan segala sesuatu yang dibuatnya itu berdasarkan perjanjian. Nah perjanjian itu sifatnya adalah kekal. Makanya sifat perjanjian itu turun-temurun. Bagian kita adalah setia terhadap Tuhan, taat terhadap perjanjiannya. Bagian Tuhan menepati apa yang sudah Dia janjikan. Makanya Tuhan jelaskan kepada Yosua, Yosua engkau jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Berjalan saja dalam janjiku, maka engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kerjakan saja apa yang menjadi bagianmu. Jangan mikirin janji Tuhan. Tuhan bisa gak menggenapi, Tuhan sanggup gak, kapan Tuhan? Jangan, itu urusan Tuhan. Yang saya tahu Tuhan tidak pernah gagal. Yang saya tahu Tuhan tidak pernah lalai. Yang saya tahu apa yang difirmankannya pasti akan digenapi. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itu yang akan Dia berikan. Berdasarkan perjanjian. Yosua pasal 21, saya bagikan dulu beberapa ayat firman Tuhan tentang perjanjian ini. Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Jadi seluruh negeri itu, perhatikan ya saudara ya. Seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada siapa? Yakni negeri yang apa? Jadi negeri ini adalah negeri yang memang sudah dijanjikan terlebih dahulu. Kapan perjanjian itu dimulai? Ketika zaman Nuh. Itu dimulai ada perjanjian. Turun ke Abraham, perjanjian diteruskan, turun kepada bangsa Israel. Nanti saya akan kasih lihat bahwa perjanjian itu juga dibuat buat saudara dan saya. Tapi kita mesti ngerti dulu. Ketika Tuhan berjanji, aku akan membawamu, bangsa Israel ini, keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, untuk masuk ke satu negeri yang berlimpah susu dan madunya, itu belum digenapi pada saat di zamannya Musa. Pada saat di zaman Yosua lah baru digenapi. Itu sebabnya Yosua bilang di akhir kisah hidupnya. Di pasal 21 ayat 43 sampai 45 ini. Seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Ayat 44, perhatikan. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka apa? Jadi bukan hanya dikasih negeri, bukan hanya diberikan tempat, tapi diberikan perlindungan. Jadi Tuhan tuh kalau kasih itu gak pernah setengah-setengah. Kalau Tuhan kasih saudara dan saya sesuatu, Tuhan kasih lengkap. Sama-sama bilang sama saya lengkap. Tuhan kasih negeri,
Tuhan juga kasih keamanan di negeri itu. Supaya mereka bisa beranak pinak di sana dengan aman. Ya. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru. Apa dikatakan selanjutnya? Tepat seperti yang dijanjikannya. Perhatikan. Baik pemberian negeri yang berlimpah susu dan madunya, maupun keamanan ke segala penjuru, itu semua didasari dengan sebuah perjanjian. Makanya ketika firman Tuhan katakan tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, tidak ada seorang pun dari musuh mereka yang tahan berdiri menghadapi mereka sampai sekarang. Israel. Ya. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Ayat 45 kita baca sama-sama 3-4. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Semuanya. Dari setiap apa yang dijanjikan, nyatakan, janjikan, terjadi, dijanjikan, digenapi. Semua terjadi. Sekarang jadi pertanyaan begini Bapak Ibu. Apakah Tuhan berjanji hanya kepada Yosua dan Kaleb? Mereka yang tidak masuk ke dalam tanah perjanjian, apakah juga mendengar perjanjian itu ketika mereka keluar dari tanah Mesir? Yes, mereka mendengar. Tapi kenapa mereka tidak mengalami apa yang Tuhan janjikan kepada mereka semua? Kenapa mereka tidak mengalami? Karena apa? Karena kepala batu. Lihat kanan kirinya, bilang sama dia, lu jangan kepala batu. Tegar tengkuk, keras kepala, gak mau diatur, gak mau percaya, ngotot, mengeluh, bersungut-sungut. Itu yang mereka lakukan. Setiap kali ada masalah mereka bilang kami binasa di tempat ini. Setiap kali ada masalah mereka bilang kami mati saja di tempat ini. Tuhan bilang oke, matilah kalian semua. Karena mereka mengeluh bersungut-sungut, mereka bilang kalau Tuhan memang membawa kami ke luar negeri yang berlimpah susu dan madunya, mana kami dapati? Kekeringan, tandus. Dalam kehidupan kita pun seperti itu. Kalau kita tahu janji Tuhan ya dan amin. Tetapi kalau hari ini kita masih mengalami padang gurun. Karena memang Tuhan sedang membentuk orang-orang yang layak terima janji Tuhan. Kalau dalam tahap pembentukan ini engkau dilihat Tuhan hanya ngeluh, komplain, cari orang yang salah, cari pembenaran. Ya lu siap-siap gak ngalamin janji Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal menepati janji. Kitalah yang membuat janji itu tidak tergenapi. Dari Tuhan enggak. Dari Tuhan selalu menepati apa yang dia janjikan. Dari Tuhan selalu memberi apa yang dia katakan. Makanya firman Tuhan bilang begini saudara. Coba Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Apa dibilang? Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan mudah-mudahan berhasil. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu pasti digenapi. Akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi kalau Tuhan bilang aku menyertai kamu, dia menyertai saudara dan saya. Kalau Tuhan bilang aku memelihara kamu, itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Jadi jangan mulai meragukan, benar gak sih Tuhan ada dalam hidup saya? Benar gak sih Tuhan sertai langkah hidup saya? Benar gak sih Tuhan sanggup sembuhkan saya? Kenapa orang khawatir, kenapa orang ragu? Karena gak ada dasarnya. Sedangkan perjanjian itu diikat berdasarkan firman. Orang gak tahu firman, gak tahu perjanjian. Orang gak tahu perjanjian akan gampang tawar hati. Makanya kita mesti banyak merenungkan firman, please. Please. Lu tinggal buka WhatsApp Glenn Latuheru, lu tinggal denger. Gak susah. Amin. Itu kan renungan setiap hari. Jadi minimal satu ayat tuh ada yang nyangkut. Itu pun belum yang keluar lagi langsung ke kiri.
Minimal ada yang kesangkut ke otak sedikit. Ingat, oh Tuhan tolong saya. Ingat Tuhan bela hidup saya. Ingat Tuhan pelihara saya. Itu setiap hari kita dengar. Sehingga itulah yang mendasari kehidupan kita dengan perjanjian kekal. Sehingga jangan sampai perjanjian itu sifatnya cuma sepihak. Perjanjian itu hanya dari Tuhan. No, harus disambut dengan kita. Caranya bagaimana? Saya tahu apa yang menjadi perjanjian itu. Saya ngerti apa sih yang Tuhan janjikan dalam hidup saya. Firman Tuhan yang keluar dari mulutnya Tuhan itu pasti digenapi. Gak ada yang gagal. Ya, mungkin saudara bilang begini, pendeta, itu hanya berlaku mungkin hanya buat Abraham. Itu hanya berlaku buat orang-orang Israel. Kita bersyukur karena ada Yesus. Ketika Yesus Kristus ada dalam kehidupan kita, kita menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka perjanjian itu bukan hanya berhenti di Abraham dan keturunannya, tapi itu juga ada dalam kehidupan saudara dan saya. Galatia pasal 3. Ayat 26 sampai dengan 29. Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 29 bilang begini. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya anak Allah dalam Yesus. Colek kanan kirinya, kamu anak Allah. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ayat 29 kita baca sama-sama 34. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima. Siapa yang keturunan Abraham di tempat ini? Berdasarkan apa? Berdasarkan Kristus Yesus yang sudah engkau terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Janji yang diberikan kepada Abraham itu turun sampai kepada saudara dan saya. Walaupun kita bukan warga negara Israel. Walaupun kita bukan keturunan langsung dari Abraham. Tapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga engkau dicangkokkan, Alkitab katakan. Untuk menjadi anak angkat yang memiliki hak yang sama sebagai penerima janji Allah. Jadi sampai saat ini kita tahu nih. Sampai di sini kita mengerti, sampai di sini kita menyadari bahwa firman Tuhan yang diberikan kepada Abraham, Ishak, Yakub dan keturunannya, firman Tuhan yang sama juga diberikan kepada saudara dan saya. Yang pasti juga akan digenapi. Sekarang menjadi pertanyaannya adalah setiap kita mesti sadar. Apakah kita tahu bahwa kita ini juga merupakan keturunan Abraham di dalam Kristus. Yang juga layak menerima apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Kalau kita tahu hal itu kita imani, kalau kita tahu hal itu kita melangkah. Kejadian pasal 17 ayat 7 sampai 9. Kejadian pasal 17 ayat 7 sampai 9 bilang begini. Aku akan mengadakan apa? Perjanjian antara aku dan engkau. Serta siapa? Keturunanmu turun-temurun. Menjadi perjanjian yang apa? Kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ayat 8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Yaitu seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Ini Tuhan sampaikan kepada Abraham. Apakah Abraham, Ishak, Yakub ngalamin negeri Kanaan itu? Nanti Yosua, saudara yang dikasih dalam Tuhan, baru digenapi. Yosua baru digenapi. Dan
Inilah sebabnya kenapa ada banyak anak-anak Tuhan gak sabar nanti janji Tuhan. Karena udah memiliki konsep bahwa pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Sehingga gak perlu menunggu, cari jalan pintas. Kalau memang jalan pintas bisa, sikat. Padahal untuk menantikan janji itu Abraham sudah dikasih dalam Tuhan nanti. Dia ngalamin setelah Yosua. Yosua keturunan-keturunannya baru menduduki negeri itu. Itu pun dia mesti mengalami proses demi proses, padang gurun demi padang gurun. Tapi janji itu digenapi enggak? Yes. Ini yang perlu kita ketahui, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kalau sampai hari ini engkau belum mengalami janji Tuhan dalam hidupmu, jangan stres. Ingat, hidupmu bukan berdasarkan perasaan-perasaan atau kenyataan yang kau lihat dengan mata kepalamu. Karena Yesus bilang berbahagialah mereka yang melihat, tidak melihat namun percaya. Jadi akhirnya kita mesti mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang mengikatkan dirinya dengan umatnya dengan sebuah perjanjian. Dan perjanjian itu dari sisinya Allah adalah kekal, gak berubah, tidak usang. Makanya Alkitab katakan Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sekarang yang jadi pertanyaan, kitanya berubah enggak? Berubah setianya enggak? Nah, saya mau bagikan minimal ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Supaya jangan sampai kita tahu, oh Tuhan berjanji dalam hidup saya. Ketika ditanya, emang Tuhan janji apa? Apa ya? Tuhan janji apa ya? Apa ya? Ya pokoknya tahulah, pokoknya dia janji dah gitu dah. Bagaimana engkau bisa minta sama Tuhan terhadap janjinya kalau engkau tidak tahu apa yang Tuhan janjikan? Saya akan pergi ke luar kota, Gerard saya tinggal. Saya bilang sama Gerard, saya menjanjikan kamu sesuatu. Apa itu, Dad? Udah pokoknya janji sesuatu. Nanti saya bawakan pulang kalau saya pulang dari pelayanan. Gerard tahu nggak apa yang saya janjikan? Hah? Gerard tahu nggak apa yang saya janjikan? Gak tahu. Karena saya nggak kasih tahu Gerard. Atau Gerard nggak mau tahu terhadap apa yang saya janjikan. Jangan sampai kita seperti itu. Kita tahu Tuhan berjanji, tapi kita nggak tahu apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saya. Kan aneh jadinya Bapak Ibu. Akhirnya berjalan kita juga bingung. Melangkah sajalah. Nah, saya mau bagikan ada beberapa hal yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita yang pasti digenapi dan bukan mudah-mudahan. Yang pertama, apa yang Tuhan janjikan? Tuhan berjanji Dia adalah Allah yang menyertai kita selama-lamanya. Pegang itu. Kenapa Tuhan perlu menjanjikan bahwa kita disertai selama-lamanya? Karena Tuhan tahu manusia terkadang merasa kesepian di tengah-tengah keramaian. Itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Engkau merasa di tempat di mana engkau berada sekarang heboh, rame. Tapi hatimu hampa, hatimu kosong, hatimu sedih. Engkau merasa berjalan seorang diri, engkau merasa tidak ada yang peduli dalam hidupmu. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini. Ada satu pribadi yang berkata, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ketika semua orang pergi meninggalkanmu. Ketika semua orang tidak lagi peduli dalam hidupmu. Ketika engkau merasa kesepian di tengah-tengah keramaian. Ada satu pribadi yang selalu ada dalam hidupmu. Itu pun kalau engkau sadar bahwa ada satu pribadi yang berjanji kepadamu. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Yesus bilang begini. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya apa? Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bukan cuma setahun, 20 tahun. Bukan 20 tahun sampai 50 tahun sehingga ketika engkau tua engkau sudah mulai bilang, aduh Tuhan masih menyertai saya enggak ya? Apa jangan-jangan pada saat saya muda saja Tuhan sertai saya? Tuhan bilang sampai masa tuamu aku tetap Dia, aku mau menggendong kamu. Manusia boleh bertambah tua. Pak, Bu, orang-orang muda, rambutmu boleh berubah dari hitam menjadi putih. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidupmu.
Dia tetap Allah yang sama ketika kita masih berambut hitam. Dia tetap Allah yang sama ketika kita berubah sudah berambut putih. Itu pun kalau tidak dicet-cet terus. Kalaupun masih dicet-cet terus, berarti engkau tidak berputih-putih rambut. Tapi Tuhan tetap menggendong. Tidak ada yang berubah, kita manusialah yang berubah. Janjinya ya dan amin, sehingga akhirnya ketika Tuhan bilang aku menyertai kamu, Tuhan bilang aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa dia? Ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Kenapa roh kebenaran? Karena roh maha hadir. Roh yang ada di tempat ini, roh yang sama yang ada di Amerika Serikat di sana. Roh yang ada di tempat ini, roh Allah yang ada di tempat ini, roh Allah yang sama ada di Ekuador sana. Karena itu roh itu yang menyertai kita selama-lamanya. Itu sebabnya kenapa tubuh kita dikatakan bait kudus. Tempat di mana roh Allah itu berdiam. Ada dalam hidup saudara dan saya. Dia nggak meninggalkan kita. Dia selalu ada dalam hidup kita, dia ngingetin kita, nak kamu tidak pernah berjalan sendiri. Aku selalu menyertai kamu sekalipun kamu kepala batu, sekalipun kamu keras kepala, sekalipun aku udah ajar kamu melakukan firmanku, aku tetap menyertai kamu. Itulah roh Allah. Dalam hidup saudara dan saya itu ada roh itu. Jadi ketahuilah pribadi itu tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ketahuilah bahwa dia berjalan bersama-sama saudara dan saya. Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi saudara dan saya mengenal dia sebab apa? Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia diam dalam saudara dan saya. Dia stay. Nggak keluar masuk, bentar ya Glenn, belanja dulu gua. Nggak, ntar balik lagi. Kalau gitu kita nggak disertai selama-lamanya, ada kali dia pergi. Nggak ada. Dia selalu ada bersama-sama saudara dan saya. Even saudara melakukan dosa. Loh dia nggak ada. Dia berduka dengan apa yang kau lakukan. Karena Roh Kudus sudah kasih ingatin, jangan buat, jangan lakukan, jangan kerjakan. Jangan jadi pengkhianat, jangan jadi ini, jangan jadi itu. Roh Kudus sudah ngingetin tapi kita masih susah diatur. Kau sedang mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus sudah mengingatkan hal ini. Engkau reject, engkau melakukan apa yang menjadi keinginan keegoanmu. Dia tidak meninggalkan saudara. Karena janjinya, kembali lagi semua berdasarkan perjanjian itu. Janjinya aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Jadi janji yang pertama yang perlu anak-anak Tuhan pegang adalah sadar bahwa kita punya Allah yang berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Kalau saudara tahu akan hal ini, saudara gak akan gampang stres menghadapi masalah. Kenapa? Karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kamu. Engkau gak akan gampang sakit hati dihianati orang, engkau gak akan gampang sakit hati dikecewakan orang. Kenapa? Karena kita tahu saya gak pernah berjuang sendiri. Ada Tuhan kok yang sama jalan-jalan sama saya, ada Tuhan kok yang menolong saya, ada Tuhan kok yang menopang hidup saya. Pondasinya adalah perjanjian. Berdasarkan perjanjian aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Berdasarkan hal itu yang akan Tuhan buat dalam hidup saudara dan saya. Kedua, yang perlu kita ketahui tentang janji Tuhan atas hidup kita. Yang kedua, dia adalah Allah yang berjanji memelihara hidup kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang pelihara hidup saya. Bilang kanan kirinya, Tuhan pelihara hidup kamu. Amin. Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai siapapun. Tapi kalau ada orang-orang yang digerakkan Tuhan untuk menopang, membantu, memelihara, dia mengeraskan hatinya, Tuhan bisa pakai orang lain. Jangankan manusia, burung gagak pun bisa dipakai untuk kasih makan Elia. Pada masa-masa kelaparan Elia bingung mesti kemana, Elia disuruh Tuhan pergi. Berdiam diri di tepi sungai Kerit, aku akan memerintahkan burung gagak memberi engkau makan. Minumnya dari mana? Dari sungai Kerit.
minum di sana. Karena kelapa apa? Kekeringan itu mulai melanda, lebih panjang lagi, lebih lama lagi, maka sungai Kerit sudah mulai mengering. Elia mungkin sebagai manusia bingung, dari mana lagi saya minum kalau burung agak kasih terus makanan, air kering, seret juga. Tapi sebelum sungai Kerit mengering, Tuhan bilang sama Elia, pergi ke wilayah Sidon. Aku telah mempersiapkan seorang apa? Kaya. Hah? No. Seorang janda di Sarfat untuk memberi engkau makan. Apa janda itu berkelimpahan? Hah? Apa janda itu memiliki banyak minyak, banyak tepung? No. Janda itu juga bilang, kami setelah makan ini kami mati. Itu membuktikan bahwa pemeliharaan Tuhan itu tidak bergantung dengan keadaan. Amin. Pemeliharaan Tuhan itu tidak bergantung dengan keadaan, pemeliharaan Tuhan tidak bergantung dengan manusia. Pemeliharaan Tuhan itu murni dari Dia. Jadi jangan takut. Kalau Tuhan berjanji Tuhan akan memelihara hidupmu, bagianmu hanya aku berserah. Aku berserah. Cuman itu. Lakukan apa yang menjadi bagianmu, percaya, taat, setia. Tuhan pemeliharanya. Caranya bagaimana Pak? Nggak usah pikirin. Ketika saudara SD, apakah saudara pernah mikirin bagaimana bapak saudara bayar uang sekolah? Halo? Saudara nggak mau tahu. Tingkat TK, tingkat SD, tingkat SMP nggak pernah mikirin bagaimana bapak gue cari duit buat bayar uang sekolah. Bagaimana gue tahu bahwa meja makan harus ada makanan. Nggak pernah. Yang kita tahu setiap hari gue bangun pagi ada makanan, yang gue tahu setiap bulan uang sekolah kebayar. Itu Bapa di dunia. Apalagi Bapamu di sorga. Bagianmu adalah taat aja, setia sebagai anak. Sebagai anak sekolah ya belajar, kerjakan bagianmu. Sebagai anak Tuhan, lakukan apa yang menjadi bagianmu. Karena penghidupan itu Tuhan yang pelihara. Ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab apa? Sebab Tuhan yang memelihara kamu. Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, kalau engkau kekhawatiran akan masalahmu, engkau punya khawatir akan ekonomimu, engkau punya khawatir akan masa depanmu, serahkan. Bawa sama Tuhan, serahkan itu. Supaya apa? Supaya kekhawatiran itu tidak melanda lagi hidupmu. Engkau tahu bahwa pemeliharamu itu hidup. Kuncinya satu, serahkan. Tuhan, aku khawatir akan anak-anakku. Tuhan, aku khawatir akan suamiku. Tuhan, aku khawatir akan masa mudaku. Tuhan, aku khawatir. Banyak manusia, banyak kekurangan, banyak kekhawatiran. Karena manusia adalah gudangnya kekhawatiran. Sekarang kita mau gak bawa kekhawatiran itu sama Tuhan? Atau kita mau pendam sendiri sambil kita bilang, udah Tuhan uruskan urusan Tuhan. Saya udah kekhawatiran saya sendiri aja, udah biarin. Firman Tuhan udah ingatin, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang pelihara hidupmu. Itu aja yang kita buat. Selain Yosua ada Kaleb. Kaleb dijanjikan oleh Tuhan akan diberikan Hebron. Tapi tidak langsung saat itu. Tapi menunggu 45 tahun. Saudara lihat di dalam Yosua pasalnya yang ke-14 ayat 10. Yosua 14 ayat 10 bilang begini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Kaleb menyadari betul bagaimana ketika mereka merebut tanah Kanaan, bagaimana mereka dipelihara oleh Tuhan. Kaleb merasakannya bersama-sama dengan Yosua. Tapi Kaleb tetap setia. Sehingga Kaleb bilang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Seperti apa? Seperti apa? Jadi Tuhan pelihara saudara dan saya itu bukan berdasarkan kesetiaanmu. Tapi berdasarkan apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidupmu. Aku memelihara kamu dan itu yang akan aku buat.
Tetap dipelihara. Itu sebabnya Kaleb selanjutnya bilang, kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini tetap setia menantikan janji Tuhan. Tetaplah setia menantikan janji Tuhan. Yang pelihara hidup saudara dan saya itu Tuhan. Janji yang kedua yang diberikan kepada manusia selain disertai Tuhan, maka janji kedua adalah Tuhan memelihara hidup saudara dan saya. Tapi proses ada nggak? Tantangan ada nggak? Perjuangan ada nggak? Disakiti ada nggak? Dihianati ada nggak? Dikecewakan ada nggak? Sama-sama bilang sama saya, tetapi tetap dipelihara Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, yang perlu kita ketahui tentang janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, dia adalah Allah yang berjanji tidak akan meninggalkan kita. Yang kedua, dia adalah Allah yang berjanji memelihara kehidupan kita. Yang ketiga, dia adalah Allah yang berjanji selalu mendengarkan doa kita. Kenapa ada orang malas berdoa? Nggak habis pikir saya. Karena beranggapan ngapain doa Pak? Wasting time banget sih berdoa, baca Alkitab, masih banyak, saya kerja aja lah. Kan Tuhan juga memberkati kerjaan kita, betul. Tapi kalau engkau tidak pernah berdoa, apa yang kau mau buat? Jangan berdoa ketika engkau hanya butuh. Jadikan Tuhan seperti ban serep, jadikan Tuhan seperti ATM. Yang kau butuh baru engkau datang ke dia. Kalau engkau nggak butuh, ya udah nanti aja lah. Jadi belajar untuk berdoa, jangan cuma doa pada saat mau makan, Pak. Udah doa apa doa makan. Kenapa? Habis enak, habis doa makan. Yang enak selain doa makan apa? Doa tidur. Apalagi habis doa tidur. Enak. Doa puasa. Aduh berat Pak. Itu Bapak aja bergumul buat saya. Doa syafaat. Aduh apalagi Pak, lama. Pemerintah, orang-orang miskin, janda-janda, apa semua didoain. Saya masih susah. Doa itu bukan sesuatu yang instan. Engkau berdoa hari ini bukan untuk besok. Engkau berdoa hari ini mungkin buat 10 tahun kemudian. Engkau berdoa hari ini mungkin buat 20 tahun kemudian. Jadi doa itu investasi. Halo? Bukan buat besok. Ya kan masih lama Pak ujian saya. Belum lah, nanti kalau besoknya ujian baru saya berdoa Pak. Jangan seperti itu, ayo latih diri kita untuk berdoa. Kenapa kita perlu berdoa? Karena Tuhan dengar doa kita. Saudara kenapa ngomong sama suami saudara, istri-istri? Saudara kenapa suami-suami ngomong sama istri saudara? Karena kalian tahu kalau kalian lagi ngomong mereka dengar. Kalau kalian tahu kalian lagi ngomong terus mereka nggak dengar, kira-kira kalian mau nggak ngomong sama dia? Ngapain saya ngomong dengan orang yang ngacuin saya Pak? Saya orang-orang muda, saya ngomong sama orang tua saya karena saya tahu orang tua saya ketika saya ada masalah dia dengar. Demikian pula Tuhan. Saya berdoa, kenapa saya berdoa? Karena saya tahu ketika saya berdoa Tuhan dengar. Itu sendiri perkataan Tuhan. Coba lihat di dalam Yeremia 29 ayat 12. Yeremia pasal 29 ayat 12 bilang begini. Kak, kita baca sama-sama. 3, 4. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ini jaminan bahwa ada satu telinga yang selalu tersedia buat saudara dan saya. Colek kanan kirinya. Bilang sama dia jangan malas doa. Saya pelajari orang malas berdoa karena dia tahu wasting time lah Pak, buang-buang waktu lah berdoa. Memang doa kita selalu dijawab. Buat apa saya berdoa kalau doa saya sampai saat ini belum dilihat Tuhan, didengar Tuhan. Ini jaminan. Apa yang kau doakan itu didengar Tuhan. Jadi kalau bicara didengar pasti didengar. Pasti. Namun yang namanya dijawab itu perlu waktu.
Kalau bicara didengar, pasti ayatnya ini. Ini janji Tuhan. Setiap kamu berseru, setiap kamu berdoa kepadaku, aku mendengarkan. Dengar, belum tentu langsung dijawab. Untuk jawab itu ada waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Tetapi doamu pasti, bilang sama-sama pasti, didengar. Bukan mudah-mudahan didengar. Tapi untuk dijawab, itu butuh proses. Dan Tuhan tahu kapan waktunya, kapan caranya. Dan selalu saya pakai Alkitab katakan bahwa ketika Tuhan Yesus mau membangkitkan Lazarus, saudaraku. Itu merupakan diumpamakan tentang bagaimana ketika kita berdoa Tuhan gak langsung datang, Tuhan gak langsung tolong kita. Terkadang keadaan tunggu terpuruk dulu, hancur dulu, berantakan dulu baru Tuhan tolong kita. Tapi tetap ditolong gak? Halo? Tetap ditolong gak? Tetap dijawab gak? Hanya butuh apa? Proses, waktunya. Caranya bagaimana? Waktunya kapan? Kembali lagi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Itu membuktikan bahwa kita hamba, Dia Tuhan. Kita cuman berseru, Tuhan mau buat apa? Suka-sukanya Tuhan. Tapi kalau kita memerintah, jangan-jangan kebalik. Engkau Tuannya, Dia hambanya. Itu kan membuat kita jadi sadar diri. Siapa posisi saya tuh di mana? Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka apa? Aku menjawab engkau. Itu udah pasti hukumnya, baik Tuhan mendengar doa kita, Tuhan menjawab doa kita, itu pasti ketika engkau berseru, ketika engkau berdoa. Tapi kapan dan caranya bagaimana, itu kembali lagi kepada Tuhan. Bukan kita yang ngatur. Tapi bagian kita berseru, bagian kita berdoa, bagian kita memohon anugerah Tuhan. Tapi waktu dan caranya itu haknya Tuhan. 3 hal ini saya bagikan. Saudara, masih banyak. Masih teramat banyak janji Tuhan yang kalau saya mau bentangkan tidak cukup untuk satu hari ini. Tapi saya pikir ini yang kita butuhkan. Yang pertama kita perlukan ada satu pribadi yang menyertai kita. Apapun keadaanmu engkau tidak pernah berjuang sendiri, Pak, Bu. Orang-orang muda engkau tidak pernah berjalan sendiri. Yang kedua yang perlu kita ketahui bahwa ada satu pribadi yang menjadi provider hidupmu. Dialah penyedia. Apapun keadaanmu, ingat Tuhan yang memelihara kehidupan saudara dan saya. Caranya Tuhan memelihara itu unik. Caranya Tuhan dalam memelihara hidup kita terkadang kita nggak ngerti. Tetapi Dia memelihara kita dengan caranya yang ajaib. Dan yang ketiga yang perlu kita ketahui ada satu pribadi yang selalu mendengar doa kita. Ketika engkau bicara sama suamimu, Bu, suamimu acuh. Ketika engkau bicara sama istrimu, Pak, istrimu acuh. Ketika engkau bicara sama orang tuamu, orang muda, orang tuamu acuh. Tapi saya ingatkan kabar sukacita ini ada satu pribadi yang selalu menyediakan telinganya buat hidup kita. Dan Dialah Yesus yang berkata, mari kepadaku. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Saya undang